demi keajaibanmu di setiap langkah hidupku, penyertaanmu. Ya, shalom saudara, kita berjumpa lagi. Ini perjumpaan kita yang pertama ya di 2023 saudara. Sebelumnya selamat tahun baru saudara. Biar penyertaan Tuhan makin luar biasa dalam hidup kita semuanya. 2023 orang bilang ada resesi lah, ada kesulitan-kesulitan ekonomi dan sebagainya. Katanya ada virus baru dan sebagainya. Apapun yang terjadi saudara, kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang segala sesuatunya. Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Amin saudara. Nah saudara, saya ingin share dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 saudara. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Judul perikopnya, segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Artinya ini ditulis oleh Salomo saudara. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ini yang nulis Salomo, saudara ya. Yang nulis Salomo. Nah, saudara, Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo waktu masih muda. Amsal itu ditulis oleh Salomo waktu dia setengah tua. Tapi Pengkhotbah ini ditulis waktu Salomo sudah tua. Gitu saudara ya. Nah saudara, kalau kita perhatikan di pasal 1 ini saudara ya, awal dari kitab ini dibuka dengan nada yang penuh dengan pesimisme. Bahkan mungkin bukan hanya pesimisme, tapi dia kecewa saudara. Dia kecewa dengan hidup ini. Saudara, sebenarnya kitab Pengkhotbah itu berisi tentang kekecewaannya Salomo terhadap kesenangan, juga terhadap materialisme untuk mencapai kebahagiaan. Jadi banyak orang berpikir bahwa mencapai kebahagiaan itu harus mencari kesenangan dan materialisme. Salomo sudah mengalami itu semua saudara. Bayangkan dia punya harta yang begitu besar. Dia raja yang paling kaya waktu itu. Dia orang yang paling berhikmat. Dia orang yang paling terkenal. Dia orang yang paling berkuasa. Dia punya kesenangan-kesenangan. Apa yang dia gak punya? Dia punya semua. Istrinya ada 1000 orang saudara. Gimana coba? Tapi pada akhirnya dia melihat bahwa semua kesenangan dan materialisme itu membuatnya terjebak dalam kemerosotan rohani, ke dalam penyembahan berhala, ke dalam sesuatu yang sifatnya egosentris, sifatnya hanya memuaskan dirinya sendiri. Semakin dia mencoba memuaskan dirinya sendiri, tapi toh dia gak pernah puas. Ini Salomo. Dia udah ngerasakan semuanya saudara. Kalau kita perhatikan saudara, sebenarnya dalam Pengkhotbah itu banyak renungan-renungan yang sifatnya itu sangat sinis akhirnya.
sangat sinis terhadap kesenangan, materialisme, terhadap kehidupan. Itulah kenapa saudara dikatakan bahwa sebenarnya pengkhotbah ini dikatakan oleh Salomo, diajarkan sebelum dia wafat. Mungkin karena dia ini menyesali semua perbuatannya. Saking dia menyesal, dia ini ingin ngomong sama semua orang, udahlah percuma kamu mencari kesenangan-kesenangan yang berdasarkan materialisme, itu nggak ada artinya sama sekali. Dia ingin mengajarkan pada orang-orang di sekelilingnya, saudara. Supaya apa? Supaya orang tidak jatuh ke tempat yang sama dia jatuh. Karena dia ini sudah merasakan semuanya. Bagaimana pada akhirnya dengan semuanya itu, dia jadi jauh dengan Tuhan. Dia masuk ke dalam penyembahan berhala. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Daud, ayahnya. Bagaimana di awal-awal waktu dia jadi raja, ditanya sama Tuhan, apa yang kamu inginkan? Dia bilang, ingin hikmat. Dasarnya hikmat ini apa? Takut akan Tuhan. Dia menginginkan ada roh yang takut akan Tuhan. Tapi pada perjalanannya, setiap kesenangan, setiap materialisme itu justru membawanya semakin menjauh daripada Tuhan. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh menikmati kesenangan. Boleh. Bukan berarti kita nggak boleh mengumpulkan materi. Boleh. Tapi Salomo sedang menunjukkan bahwa kalau hidup kita ada berdasarkan hal-hal itu, hal-hal yang sifatnya fana ini, maka hidup kita akan sia-sia. Dia sedang menunjukkan semua yang tidak berlandaskan Tuhan itu adalah kesia-siaan. Salomo menerima fakta, saudara, bahwa hidup ini memang pendek. Dan saking pendeknya hidup, manusia itu nggak berarti sama sekali tanpa Tuhan. Dia sedang menunjukkan sesuatu di sini. Ada pola-pola tertentu, datang dan pergi. Ya sudah, kehidupan seperti itu. Saking pendeknya hidup, kita kalau nggak melakukan sesuatu yang berarti hari ini, kita bisa kehilangan itu besok. Nah itu loh, saudara, dia menunjukkan hal yang fana itu datang dan pergi. Saya ingin bacakan, saudara, di ayat yang kedua dulu. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kata Salomo ini, saudara, Salomo tua ini. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam bahasa Ibrani dibilang hebel. Hebel itu apa? Hebel itu hembusan nafas, saudara. Hebel itu hembusan nafas atau menguap atau lenyap. Jadi kayak kita menghembuskan nafas gini. Atau kita lagi menguap. Ya kan? Langsung hilang. Seperti, nah ini lebih jauh lagi. Seperti yang dihembuskan orang pada hari yang dingin. Saudara, minimal kalau kita pergi ke Bromo, saudara, Bromo itu kan dingin sekali, saudara ya. Kalau waktu dingin kita bernafas, saudara, itu kan kelihatan uapnya keluar dari mulut, saudara. Atau kalau kita lihat orang-orang yang ada di tempat-tempat yang bersalju, saudara ya, waktu bernafas itu keluar uapnya dari mulut kayak asap. Apa yang terjadi sama uapnya, saudara? Waktu kita bernafas, keluar uapnya kelihatan seperti asap. Begitu kita selesai bernafas langsung hilang, sep, gitu. Itulah kehidupan, katanya pengkhotbah, katanya Salomo tua ini. Segala sesuatu, semuanya yang ada di dunia ini, semua, dia bilang, segala sesuatu artinya semua, tidak terkecuali, semuanya tuh sia-sia. Seperti uap aja. Jadi gak ada artinya bagi dia. Dia mengajarkan sesuatu yang sebenarnya ini pengkhotbah ini penuh dengan sinisme, saudara. Tapi justru karena penuh dengan sinisme, pengkhotbah ini penuh dengan kedalaman tentang kehidupan. Dia sedang membawa kita melihat kehidupan.
Dia nggak lagi ngajar kita tentang hal-hal yang sifatnya praktis. Enggak, Salomo nggak ngajar kita kayak di Amsal. Amsal itu sesuatu yang sifatnya praktis, saudara. Tapi di Pengkhotbah, Salomo ini membawa kita melihat sesuatu tuh sangat bernilai, sangat mendalam. Apa sih sebenarnya yang ada di balik kehidupan? Apa? Dia bilang semuanya sia-sia, seperti hembusan nafas yang dihembuskan orang pada hari yang dingin. Waktu kita keluar nafasnya, keluar asapnya, keluar uapnya, langsung hilang begitu kita selesai bernafas. Apa yang sia-sia? Semuanya. Makanya dia bilang di ayat 3, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah? Jerih payah ini apa, saudara? Jerih payah ini bahasa Ibraninya amal. Ini pekerjaan yang sangat berat. Yang sangat berat seperti para budak. Orang yang bekerja berat luar biasa kayak budak-budak itu, saudara. Pekerjaannya berat sekali. Jadi Salomo bilang gitu. Apa gunanya manusia berusaha seperti budak? Dia nggak ada berhentinya. Kerja mati-matian, malam tidur, pagi kerja lagi, siang makan, habis makan kerja mati-matian, malam tidur, gitu lagi. Mati-matian dia, nggak menikmati hidupnya, nggak menikmati apapun dari pekerjaannya. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Salomo di kitab Pengkhotbah sering pakai istilah ini, saudara, di bawah matahari. Artinya segala sesuatu yang fana. Jadi jerih payah ini kerja kayak budak. Ini melambangkan apa? Kesusahan, penderitaan. Kehidupan ini penuh dengan itu, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Menurut Salomo, di balik kesenangan demi kesenangan, sebenarnya ada hati yang menderita. Dia bilang, kenapa? Semuanya itu fana. Datang dan pergi, datang dan pergi. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang fana ini, hal-hal yang fana tidak akan pernah memberikan kepuasan yang sejati. Pada akhirnya, saudara, ingat, dia ini raja. Dia ini punya segala sesuatunya. Kita berjuang. Dia ini dari lahir procot, saudara ya, keluar hidupnya sudah mulia dia, saudara. Memang dia, kalau orang bilang itu balungan gajah katanya dia ini. Nah, masalahnya, saudara, banyak orang yang cuma fokus pada apa yang fana. Apa aja yang fana? Kepuasannya fana. Dia mencari kepuasan dari apa? Dari makanan misalnya. Dia memuaskan dirinya dengan makanan terus. Tapi semakin dia berusaha memuaskan dirinya dengan makanan, dia justru makin gak pernah puas dengan makanan. Ada orang-orang yang berusaha memuaskan dirinya dengan apa? Dengan seks. Dia selingkuh misalnya, atau dia cari kepuasan seks di luar nikah. Tapi makin dia mencari, justru dia gak pernah dipuaskan. Tapi bagi Salomo, gak cuman kepuasan aja, bahkan ketakutan terhadap hal-hal yang fana. Misalnya takut apa? Hari-hari ini orang takut dengan resesi misalnya. Resesi ini kan sesuatu yang fana juga, saudara. Dia bisa datang, dia juga bisa pergi. Kalau kita lihat di ayat ke-4 sampai ayat ke-8, saudara, atau ayat 9, kita akan melihat segala sesuatunya itu berulang terus. Berulang terus. Kalau orang begitu takut dengan resesi, tahun depan resesi, tahun depan ada krisis, bagaimana ini? Tahun depan ada krisis, bagaimana ini? Saudara, bahkan di Alkitab, saudara, di Alkitab itu mencatat ada kejadian-kejadian yang menunjukkan resesi sudah terjadi. Di zaman Abraham bahkan resesi sudah terjadi. Itulah kenapa Abraham ngungsi. Yang lebih terkenal lagi, kita sudah melihat bagaimana Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari apa? Dari resesi.
Resesi sudah terjadi sejak zaman dulu, saudara. Ya kan? Di era modern pun krisis keuangan, krisis finansial atau resesi, kita sudah bisa melihatnya terjadi kapan, ya kan? Misalnya tahun 82, tahun 2009, bahkan saudara tahun 98, ya, sekitar tahun 98 kita ngalami krisis yang luar biasa kan waktu itu. Dolar jadi dari 2000 jadi sampai 15.000 waktu itu. Semuanya datang dan pergi. Resesi yang satu selesai, kemudian situasi beranjak normal, ada jalan, ada keseimbangan, kemudian resesi terjadi lagi. Kemudian ada keseimbangan lagi, resesi terjadi lagi, dan begitu seterusnya. Pengkhotbah ini membawa kita melihat kehidupan lebih mendalam dan lebih bijaksana, saudara. Kelihatannya memang penuh dengan pesimisme, kelihatannya memang penuh dengan sinisme terhadap kehidupan, tapi dia membawa kita melihat kehidupan lebih mendalam. Orang takut dengan pandemi. Bagaimana ini pandemi? Saudara, kalau kita lihat tahun 1918, saudara, itu pernah terjadi flu Spanyol, ya kan? Pernah terjadi flu Spanyol, 500 juta orang terinfeksi waktu itu. Dan menurut data, 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Kemudian ada lagi pandemi, mencari keseimbangan, terjadi pandemi lagi, ada keseimbangan, gitu terus kehidupan itu, saudara. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan yang memegang segala sesuatu. Bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Itulah kenapa waktu ada pandemi, waktu ada resesi, waktu ada kesusahan, apa yang terjadi? Pada akhirnya ada keseimbangan lagi. Salomo menunjukkan betapa rusaknya dunia ini karena dosa. Ya kan? Nah, manusia dalam dosanya selalu berusaha menutupi ketakutannya. Ya kan? Dengan apa? Dengan mencari perlindungan yang fana. Manusia berusaha menutupi kehausannya dengan apa? Mencari kepuasan yang fana. Mencari kemapanan yang fana, yang menurut pendapatnya dia, itu bisa memberikan dia rasa aman, padahal rasa amannya fana. Karena dia bisa datang kapan saja, dia juga bisa pergi kapan saja. Salomo lagi-lagi menunjukkan betapa rapuhnya kehidupannya manusia ini. Sekalipun manusia ini ada dalam kemapanan, tapi Salomo, orang yang punya segala sesuatu, saudara, sedang menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan seseorang. Itulah kenapa bagi Salomo, tanpa Tuhan, ya, hal-hal yang fana yang seperti itu, Salomo nggak anti dengan ini, saudara. Menikmati kehidupan. Nanti kalau kita baca di ayat-ayat sesudahnya, dia menunjukkan nggak apa-apa orang menikmati kehidupan. Tapi kita harus hati-hati dengan kehidupan itu. Kita harus bertanggung jawab. Karena apapun yang kita lakukan, itu akan membawa kita kepada penghakiman. Dia lagi bilang gitu. Nah, masalahnya kebanyakan manusia lupa bahwa hal-hal yang fana, kalau kita fokus cuman ke sana, itu justru cuman memberikan ikatan. Dia menjebak kita. Makin kita terikat, makin kita berusaha, makin kita fokus ke sana, justru kita semakin ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan. Kita selalu takut kehilangan terus. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang gak akan pernah hilang. Kita lupa kalau kita ini punya Tuhan yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu, yang esensial yang seperti itu. Kenapa? Karena kita dibutakan oleh hal-hal yang sifatnya fana. Kita cuma cari kepuasan dan kepuasan aja. Kita cuma cari perlindungan dari sesuatu yang sifatnya fana. Kita cuma cari kemapanan. Salomo ini udah punya segala sesuatunya, saudara.
Dia menunjukkan hidup itu monoton, sangat monoton. Kalau kita cuma terpaku ke sana. Itulah kenapa dia bilang di ayat ke-5, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Ya kan? Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Hidup itu monoton, dia bilang. Hidup itu sebenarnya monoton, cuman gitu-gitu aja. Jadi bukan hanya sia-sia, cepat perginya, bukan cuma itu, tapi monoton. Manusia bekerja sebenarnya waktu dia memuaskan dirinya sendiri, waktu dia melakukan segala sesuatu cuma untuk menyambung hidup. Waktu manusia menikmati kesenangan-kesenangan, supaya apa? Supaya dia punya tenaga lagi untuk besok dia menyambung hidup. Setelah menikmati semuanya, saudara, Salomo menunjukkan bahwa kenikmatan dan arti hidup yang sesungguhnya adalah kebersamaan dengan Tuhan. Semua yang fana, termasuk kepuasan, ketakutan, kemapanan, itu hanya menjebak hidup. Dia hanya berputar-putar. Pada akhirnya gak ada arahnya nanti dia. Pada akhirnya orang hidup hanya memenuhi kewajibannya. Hidup hanya sebagai kewajiban. Dan dia kehilangan esensi dari kehidupan itu apa. Dia cuma hidup, ya cari uang. Cari uang buat apa? Ya buat hidup. Hidup buat apa? Buat kesenangan. Dia lupa untuk apa manusia diciptakan. Waktu manusia ingin hidupnya berarti, dia harus tahu untuk apa dia diciptakan. Dan kalau manusia ingin tahu untuk apa dia diciptakan, dia harus kembali kepada penciptanya. Dia harus mengenali penciptanya, supaya dia tahu, Tuhan, aku ini diciptakan untuk apa sih Tuhan? Tuhan, aku ada di dunia ini sebenarnya sekarang untuk apa Tuhan? Di situ kita menyadari hakikatnya kita hidup ini apa sih sebenarnya. Di situ kita menyadari esensinya dari hidup itu apa. Di situ kita nggak akan merasa hidup kita sia-sia lagi. Waktu kita bekerja, pekerjaan ini ada artinya. Waktu kita berbuat baik, perbuatan baik ini ada artinya. Waktu kita menghadapi tantangan, bahkan tantangan pun ada artinya, gitu loh saudara. Ingat bahwa semua orang hidup di dunia yang sama, ya kan? Di bumi yang sama. Semua orang menghadapi tantangan yang sama. Itulah kenapa di Alkitab kan dibilang, pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dalam terjemahan lain dibilang, itu pencobaan yang lazim dialami oleh semua manusia. Artinya apa? Waktu kita menghadapi misalnya masalah keuangan, semua orang juga menghadapi masalah yang sama. Mau orang kaya, mau orang miskin, sebenarnya sama semua. Sama-sama cari kehidupan yang baik untuk anak-anaknya misalnya. Kehidupan yang layak untuk keluarganya misalnya. Ya kan? Semua orang berusaha mencari itu. Hidup di bumi yang sama, menghadapi tantangan yang sama, mencari kesempatan, sama-sama mencari kesempatan, sama-sama juga berusaha bertahan. Tapi Tuhan sebenarnya ingin kita berpikir dan hidup lebih daripada itu. Bukan cuman mengulangi sesuatu seperti mesin. Kalau dalam bahasanya Salomo tadi, bukan seperti seorang budak yang bekerja sia-sia. Pagi-pagi dia bangun, dia mulai kerja. Kalau haus dia minum, siang dia makan, dia kerja lagi. Sore dia istirahat, dia makan, dia tidur. Besok pagi-pagi dia bangun lagi, dia kerja lagi, haus dia minum, siang dia makan, habis makan dia kerja lagi, dan begitu seterusnya. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan, kita berpikir dan hidup lebih dari itu. Dengan apa? Dengan hidup bersama dengan Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita mengerti apa artinya hidup, supaya kita mendapatkan arti daripada kehidupan. Disitulah kita akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Tuhan itu ingin kita ini menikmati hidup sebagaimana mestinya. Tuhan itu bukan ingin kita ini menikmati hidup tapi jadi liar. Bagi Salomo, saudara, kenikmatan itu hanya akan ditemui dan dirasakan saat kita menikmati keindahannya Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Salomo menjadi jawaban bagi banyak orang. Ya saudara, waktu dia punya hikmat, waktu ada roh yang takut akan Tuhan, ada di dalam hatinya. Tapi kita bisa melihat bagaimana waktu dia mulai jatuh ke dalam kejatuhan moral, waktu dia mulai jatuh ke dalam penyembahan berhala, waktu dia jatuh ke dalam dunia materialisme, kita bisa melihat bagaimana akhirnya dia hidup dalam penyesalan. Dan karena dia hidup dalam penyesalan, dia mengajarkannya kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kamu jangan seperti itu, katanya Salomo. Supaya kamu gak hidup seperti aku yang sia-sia itu. Jangan lewati itu, cukup aku aja, katanya Salomo. Jangan sampai hidupmu tuh monoton. Kamu harus memahami esensi dari hidup. Hidup apa? Memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat pemikirannya Salomo, saudara, saya berpikir gini, bahkan dalam resesi sekalipun, saudara, selalu ada kesempatan Tuhan menunjukkan penyertaannya, dan selalu ada kesempatan kita memuliakan nama Tuhan. Jadi itulah kenapa kita nggak perlu takut menghadapi kehidupan. Kita nggak perlu takut menghadapi tahun yang akan datang. Sekalipun prediksi banyak orang ngomong ada resesi, ada kesulitan. Saudara, prediksi itu adalah kira-kiranya manusia. Ya kan? Menurut manusia, menurut perhitungannya manusia. Bisa jadi, bisa enggak. Tapi kalaupun terjadi, kita masih punya Tuhan yang punya kepastian. Tuhan yang akan selalu memimpin kita mencari keseimbangan lagi. Tuhan yang akan memimpin kita untuk hidup gak monoton lagi. Untuk menikmati hidup bahkan dalam masa-masa yang sukar sekalipun. Untuk memuliakan Tuhan bahkan dalam masa-masa sukar sekalipun. Untuk menikmati Tuhan dalam masa-masa sukar sekalipun. Jadi saudara tidak perlu takut dengan kehidupan. Gak perlu takut dengan intimidasi pendapat banyak orang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang memegang masa depan. Karena kita punya Tuhan yang memegang segala sesuatunya, mengendalikan segala sesuatunya. Amin, saudara. Saya ingin mendorong kita semuanya. Ayo saudara, justru di masa-masa yang menurut orang banyak itu sukar, ayo kita makin hidup, justru makin tekun bersama dengan Tuhan, justru makin kita hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kita akan menikmati kehidupan, kita akan menikmati Tuhan, dan kita akan hidup memuliakan Tuhan. Kita nggak ngerti caranya bagaimana, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang pasti yang saya yakin, bahwa Tuhan sudah mengendalikan segala sesuatunya. Resesi boleh terjadi, tapi kalau kita melihat apa yang Salomo sampaikan tadi, saudara, dan apa yang kita lihat di Alkitab, apa yang kita lihat dari masa ke masa, kita bisa melihat pada akhirnya segala sesuatu akan mencari keseimbangan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa.